hari ini kita bisa bertemu walaupun ini agak terlambat. Mungkin hari ini butuh perjuangan yang sangat. Sejak tadi malam juga nggak ada kontak ya. Kemudian tadi malam juga ada informasi bahwa di Unim akan ada pemadaman listrik. Nah ini juga. Kemudian pagi tadi berangkat cuacanya hujan. Nah ini ternyata di daerah saya hujan, di sini tidak hujan. Baru mau sampai kampus ban bocor, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Ini barakallah. Kondisi badan juga mungkin agak belum fit karena sejak kemarin saya diare ini. Mungkin bonusnya bulan suci Ramadan ya. Bulan suci, bulan Syawal kemarin karena habis 1 bulan nggak makan. Nah, kemudian setiap hari hampir 10 hari ketemu makanan-makanan yang mungkin tidak kita impikan tetapi muncul di depan mata kita. Sehingga yang namanya manusia ya wis mau nggak mau di sisi lain itu entah itu menghormati atau memang nafsu ya. Kemudian prediksi cuaca juga Allah sampai tanggal 28 cuacanya ekstrim. Ini adik-adik juga harus menjaga kesehatannya, dijaga pola istirahatnya dan sebagainya. Itu oke. Nah itulah garis hidup, itulah hidup di dunia ya. Jadi kita memang harus bisa melampauinya, bisa menikmati apa yang sudah ditakdirkan, digariskan Tuhan pada kita semua. Mungkin ada kekuatan fisik, mental, iman, niat yang mungkin kita harus tetap istiqomah untuk belajar itu semua. Di hari ini kita akan membahas tentang objek ilmu pemerintahan. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang paradigma ilmu pemerintahan, artinya bagaimana pandangan, bagaimana hubungan dengan ilmu yang lain, bagaimana pandangan Islam terhadap pemerintahan, bagaimana pentingnya, bagaimana gejala-gejala pemerintahan dalam kehidupan kita. Ya, ini materi ini karena materi dasar harus memberikan fondasi bagi adik-adik semua terkait dengan kajian prodi ilmu pemerintahan atau ilmu pemerintahan atau bisa juga pemerintahan yang kita jalani kita sendiri. Kalau di dunia persilatan sekarang mungkin tahun ini bukan program bagaimana pemerintah melakukan apa, tetapi bagaimana pergantian kekuasaan, pergantian pemimpin di negeri kita. Jadi kesibukan para pemimpin di negeri kita, politisi, para aktivis, semua berkonsentrasinya pada konsep kekuasaan dan kewenangan yang akan dijalankan 5 tahun ke depan. Jadi adik-adik kalau mau mempelajari ilmu pemerintah, saya kira materinya tidak hanya secara teori seperti yang kita pelajari hari ini, tetapi kegiatan media, informasi baik di media sosial dan sebagainya, saya kira itu juga menjadi ilmu bagi kalian. Tetapi kalau tidak tahu sistematikanya, cara berpikirnya, cara membahasnya, mungkin hanya sekedar wacana bagi kalian semua. Mungkin bagi mereka-mereka yang tidak berkepentingan ya, terhadap pemerintah ya hanya say hello aja. Tetapi bagi mereka kelompok kepentingan, sangat peduli sekali. Nah, adik-adik ini dalam rangka kepentingannya adalah mengkaji, mempelajari bagaimana sih pemerintahan negara ini dijalankan. Ya. Jadi kalau di dunia luar sana itu adalah dunia praktek, dunia bisa dikatakan dunia persilatan. Yang kemarin mungkin bermusuhan, bahkan segala macam cara. Ada yang mengatakan bahwa politik itu kotor, ya bisa juga, itu tergantung pada individu dan kelompoknya menghalalkan segala cara. Tetapi negara punya mekanisme, pemerintah punya aturan, sehingga proses tahapan itu ya juga harus dilakukan. Walaupun mungkin ada yang menerima, ada yang mengatakan curang, ada yang mengatakan, tetapi itulah faktanya kehidupan. Wong menurut sore kita tuh bukan produk yang
build up dari Tuhan yang secara otomatis bisa berjalan dengan sendirinya, karena kita manusia itu dipengaruhi oleh hawa nafsu ya dan sebagainya, sehingga keinginan untuk berkuasa, untuk memenang dan sebagainya itu saya kira itu menjadi faktor manusianya, bukan Tuhan. Tapi andai kata kita mengalir dengan posisi Tuhan, ya tidak ada masalah. Kalaupun Anda berikhtiar sekuat apapun, baik materi, pikiran, apapun kerahkan, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, ya sudah, ya harus kita terima. Itu kenyataan fakta di Tuhan. Tetapi yang kita pelajari di sini atau kepentingan adik-adik di sini dalam konteks nyata di sana maupun di kampus itu adalah konteks proses belajar. Jadi ketika adik-adik melihat fenomena pemerintah, atau bisa dikatakan kalau di dalam bahasa pemerintah itu, ilmu pemerintahan itu gejala-gejala pemerintahan. Apa sih wong iku kok gewangi sampai koyo ngono misalnya. Ya mungkin ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan institusi, ada kepentingan apapun pasti akan muncul. Anda bisa melihat itu kalau Anda tahu petanya, atau peta, atau mungkin bisa juga pohon ilmu untuk mempelajari itu. Saya kira adik-adik bisa memahami secara komprehensif, tidak sepotong-potong. Mungkin kalau dari sisi ekonomi, itu belani ngono karena dia punya perusahaan, dia punya kepentingan atas hajat hidup usahanya, ada yang mengamankan posisinya, ada yang secara adat budaya misalnya, itu nepotisme ya, politik dinasti ya. Mosok pun non dilik no anake keluarga nih ya, kalau memang budaya kita seperti itu ya piye maneh. Walaupun mungkin di undang-undang kita lebih mengutamakan kepentingan negara daripada atas kepentingan pribadi dan golongan, itu cita-citanya rek. Ya. Kalau Anda mau mempelajari misalnya, kalau pernah nggak ada yang ikut PMR? Ya, itu prinsipnya apa? Ketika ada bencana, siapa yang harus diselamatkan dulu? Apa si korban atau diri Anda dulu? Si korban aja Pak, loh, nenek kon gak selamat terus ngorban ya mati gue. Ya gak manusiawi malah. Ya justru kalau kamu sudah safety, sudah aman, baru nolong yang lainnya. Itu prinsipnya PMI. Nah, itu saya seperti kalau kedaruratan. Nah, ngomong pemerintah nek kadang nek kata salah, nek cara-caranya ndak benar atau prosedurnya tidak benar, aturannya dilanggar, itu ya ndak perlu. Kalau memang misalnya wis tak anakku dulurku, tapi kalau dia memang benar-benar mampu, kenapa tidak? Gitu. Karena kalau kita ngomong demokrasi, siapapun boleh. Ono ngomong demokrasi nih anak turune gak boleh. Ada nggak konsep demokrasi yang mengatakan bahwa nepotisme nggak boleh kalau ada hubungan keluarga? Ono kok ngono iku. Padahal ning agama kita Muslim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirikan dirimu, keluargamu, lingkunganmu, negaramu dan sebagainya. Teruslah bagaimana Pak meletakkan posisi kita dalam hal itu? Nah, ini termasuk yang sampaikan ini adalah gejala-gejala pemerintahan yang terjadi, atau gejala-gejala politik atau ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Makanya di dalam membicarakan posisi atau objek daripada ilmu pemerintahan dan politik bisa juga begitu. Kalau ilmu pemerintahan itu menekankan pada fungsi atau daripada output mutu daripada sebuah sistem politik. Artinya kalau kemarin sampaikan proses ke MK itu karena sistem politik ya, harus tahapan, harus ada putusan, walaupun mungkin KPU sudah merekap ya, mengetahui hasil akhirnya, tetapi dia tidak serta-merta bisa menetapkan kalau belum ada putusan MK. Nah, putusan MK itu apa?
Ya dari proses itu benar-benar semua pihak benar-benar bisa menerima. Artinya sudah ada proses atau mungkin kekurangan proses atau proses yang belum benar itu diluruskan di MK. Kalau MK sudah selesai ya sudah. Nek gak terima mana ya wes ganti nerek. Jadi kalau kita bicara seperti itu antara pemerintahan politik, pemerintahan itu cenderung atau menekankan pada fungsi outputnya dari mutu sistem politik. Nek sistem politiknya kotor ya hasil pemerintahnya ya kotor. Kalau ilmu politik itu menitik beratkan pada input atau bisa dikatakan bagaimana mendapatkan kekuasaan. Tapi kalau pemerintahan output, berarti nek misalnya kekuasaan kok apa rek? Kan gitu. Nenek bahasane wong embongan. Kalau kamu berucap, kamu punya ide, ya jangan ide saja. Ya cocok no antara omonganmu, lagumu, jadi sering kita memang kalau kita bicara otak itu adalah bicara tentang pemerintah. Hati itu urusan wis karena ditujui rek wis. Naluri itu kan sumbernya dari Tuhan. Sing bener ngene. Nah, nek otak itu masih dipengaruhi oleh hawa nafsu dan sebagainya. Itu politik. Makanya nek ketika kita bicara dengan orang politik ngalor ngidul, apa saja bisa diucapkan atau bisa diputuskan atau bisa juga dijadikan sebuah sistem. Oke, mengandalkan suara terbanyak misalnya di sini disediakan bir bintang atau ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak dan sebagainya. Ternyata tidak, antara 10 mahasiswa ini menyatakan 7 menyatakan boleh halal atau boleh diminum, terus yang 3 menyatakan itu tidak boleh diminum. Nek menurut konsep demokrasi, oh berarti sudah sah, boleh diminum. Loh ini apa ngene iki? Kemudian ilmu pemerintah dengan politik itu mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik. Pemerintah itu juga mengkaji, bukan hanya diam. Buktinya apa? Yang membuat aturan, yang mempersiapkan rancangan undang-undang pemilu, undang-undang hukum itu kan juga pemerintah. Kemudian dibahas bersama partai politik yang ada di DPR. Nah itu ilmu politik itu mempelajari society, masyarakat. Nah nek basicnya masyarakat di negara kita itu majemuk, terus ya macam-macam dan sebagainya. Saya kira ya boleh saja. Nek kadang di negara lain barangkali itu tidak bisa dilaksanakan, tetapi di negara kita mungkin bisa. Di negara lain sebenarnya ini masih tertinggal, kuno, desa, atau tradisional, atau mungkin tertinggal lah. Tapi di negara kita masih berlaku. Contohnya apa? Sistem pemilu. Bu negara liya wis menggunakan e-voting rek. Nek kok kene cik coblosan. Iku tahun piro iku? Ya apa ngene Bu? Pak kan di mic, Pak. Mangkane wingi ya perdebatan rek. Mengundang rekapitulasi the real count ambek apa meneh real count ambek sing lalu WA itu real count sing real time itu nanti real quick count ambek real count. Nah ya apa ngene iku akhirnya wingi apa sih di quick count ramekno. Padahal quick count tidak diakui, yang diakui adalah real count. Perhitungan manual, perhitungan secara rekapitulasi. Lah pokok perdebat nopo sejak awal wis gak digawe kok. Iku hanya sebagai media aja. Oh apa lah pada lupa itu kan untuk mengarahkan isu, membuat narasi-narasi bagi masyarakat. Biar nanti kalau ada hasil pemilu yang tidak sesuai, masyarakat bisa protes.
Hanya itu kepentingannya. Nah, berhubung Indonesia itu kan apa ya, baperan ya, terus informasi didik ngono wis awu mekarepe dhewe-dhewe. Nah, ini yang menyebabkan antara quick count dan real count menjadi persoalan. Nah, ini urusan ilmu politik dan pemerintahan. Tuh, kalau digantikan dengan ilmu negara, ya hubungan antara ilmu politik dan pemerintahan adalah karena menganggap pemerintahan itu sebagai organisasi berdasarkan prinsip birokrasi, ruang lingkup begitu luas melalui garis pemerintahan yang pusat, daerah sampai tingkat desa, atau sehingga ini yang menjalankan keputusan-keputusan politik. Nek kadang mau ndukur iku wis ngopi bareng nek nggo iso gurung mawuh ya. Deloken PKB wingi. Nggo iso wis welut nggo ndukure ya oke. Deloken berita PKB akan bekerja sama dengan Prabowo Mas. Sing iso gurung mawuh. Makanya kadang kalau kita bicara politik wis cukup digenggam tangan, ojo sampai dilebokno hati nurani rek. Nek ngomong hati nurani ku meni nek wayah nyoblos ngono tus ngono. Nek ngomong ngene-ngene iki dijak ono diskusi ono monggo. Makanya politik itu gak usah buat, karena letakkan di tanganmu, genggam tanganmu buat mainan aja. Nek kamu punya kekuatan masuk dalam konteks permainan monggo. Anda berkonsentrasi masuk dalam dunia partai politik, menjadi konsultan politik monggo. Mungkin kamu punya ilmunya bisa. Karena kalau kita ngomong politik kekuasaan, segunung emas dengan segenggam kekuasaan, emas segunung nggak ada artinya, ya. Kalau Anda bicara partai politik, kamu pemerintahan, kamu jadi pejabat, masih kon mendidi yo, lamun aku sing teken aku, sing ngetok anggaran aku, kate lapo kowe. Makanya koyo ngene efek Jokowi juga menang karena apa? Dia melihat bahwa fungsi gejala pemerintahan itu di tangan Pak Jokowi. Akhirnya apa? Semua kegiatan program-program pemerintah itu dicurigai, diduga membantu salah satu. Dan jadi pemerintah itu duwe preman, duwe seragam, duwe fasilitas. Ngapa saya katakan preman? Nah, saya ini preman itu polisi, TNI, duwe bedil, duwe bom, duwe hukum, kekuasaan, duwe pengusaha BUMN, yang pemerintah. Terus kuasanya di presiden. Ya mesti akhirnya, wong partai politik sugihmu nggak piro, kon pasukan duwe piro. Tetapi kan ada undang-undang, ada aturan mengatakan bahwa pemerintah harus netral. Iya. TNI, Polri harus netral karena itu konsep negara. Semua orang berhak. Tetapi yang namanya manusia, saya yakin juga dia punya hajat hidup. Iki nak terus nomene aku gak diangkat jadi Kapolri piye? Nek aku meneh dimutasi piye? Ayo. Engko nek mekeng-keng anggaran iki ku dilot-lot piye? Nah, iki ngerti wong pemerintah rek. Nah, itu. Makanya kalau kita orang pemerintahan gak perlu tegang-tegang, gak perlu serius-serius. Alah iki arah muaranya ke sini tahu. Jadi kalau Anda berargumentasi, berstatement terhadap kebijakan atau gerakan politik di pusat, gak bumun, gak kaget. Alah ini drama tok ya ngono ya. Cara sampean sinetron ngono seru kayak koyo film India ngono ya. Wong karo ndolek engko lak ketemu, engko lak kodep-depan miring ini mbok yo noleh titik lak ketemu enggak. Mar ngono kait noleh wis ditebok mbek musuhe lah iki film India ngono. Nah, itu drama India seperti itu. Nek drama politik di Indonesia, kalau adik-adik mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan, saya kira sangat paham betul dengan dinamika perpolitikan di negeri kita. Jadi ketika adik-adik entah itu di masyarakat, di keluarga, itu bisa memberikan pencerahan,
memberikan sebuah pemikiran bahwa iki lo arahnya ke sini. Jadi misalnya iki ilmu sampean yo nek tiga tenan ono sing ngerti ya malah larang nek. Koyo caleg-caleg iku sepenting duwe dhuwit ya. Nek kadang wong sing pinter ngono ya gak iso dadi. Tapi sing pinter atau sing sugih dia pasti punya konsultan politik, konsultan pemerintah. Jadi kita harus bagaimana, harus bersikap apa, itu wis ono hitung-hitungan secara hukum, secara politik itu dihitung rek. Nek angger yo entek gogolanmu, iso montor-montormu katut, omamu kadol kowe. Iso pegatan barang kowe ngono. Tuh. Oke, itu hubungan atau posisi pemerintahan dalam kajian. Nah, yang kita bicarakan lebih detail lagi adalah terkait dengan material. Jadi apa sih material itu, apa sih material itu? Jadi, yang menjadi pokok masalah bahan bakunya ya. Jadi kalau bangunan ini bisa berdiri, bisa Anda tempat hari ini, apa yang membuat ini menjadi gedung, ini menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk belajar, sejuk untuk belajar. Itu kan harus ada penopangnya, ada materinya. Jadi kalau kita bicara objek dari ilmu pemerintahan, kalau tadi secara umum, secara garis besar mungkin di sebelumnya yang saya singgung di awal tadi sudah saya sampaikan ya. Tetapi bagaimana pokok masalah atau subjek meternya, atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang ada. Ya. Jadi kalau ilmu pemerintahan itu ditopang oleh ada ilmu politik, ada ilmu administrasi negara, ada hukum tata negara, ada ilmu negara. Iki rek objek materi. Nek digambarno skema, objek materinya apa? Masyarakat. Kan? Jadi kalau dihubungkan dengan paradigma lama bahwa ilmu pemerintahan itu isinya adalah gejala pemerintah. Kalau di ilmu politik itu fokusnya kekuasaan. Kalau administrasi itu fokusnya pada pelayanan. Kalau ilmu hukum tata negara atau HTP atau HTN itu fokus pada peraturan. Kalau ilmu negara itu fokusnya pada konstitusi. Nah, kalau kita ini adalah gejala-gejala pemerintah. Nah, gejala pemerintah itu apa saja? Macam-macam. Ya. Kalau kimbernologi kemarin saya sampaikan itu gejala pemerintah. Kalau sosiologi, psikologi sosial itu terkait dengan fokus perilaku masyarakat. Ya. Jadi ada psikologi sosial itu perilaku masyarakat. Nah, perilaku masyarakat itu juga bisa dipengaruhi oleh pendidikan politik, pendidikan karakter, budaya, agama, dan sebagainya. Kemudian kalau kesehatan masyarakat itu terkandung pada keseimbangan masyarakat. Jadi kepentingan ekonominya, pendidikannya, kesehatannya itu juga itu. Kalau antropologi itu terkait dengan budayanya. Jadi ada antropologi pemerintahan atau bisa juga mata kuliahnya digabung ya, sosiologi antropologi ya. Tuh, ini yang dibahas adalah tentang itu. Kalau sosiologi bahasanya adalah masyarakat. Jadi kalau antropologi itu perilakunya, ya, budayanya. Kalau sosiologi masyarakatnya. Dari sini ada ilmu kemasyarakatan, misalnya kimbernologi sebagai ilmu pemerintahan yang baru, objek materialnya adalah masyarakat. Objek formulnya adalah gejala-gejala pemerintahan. Nah, kalau kita bicara gejala pemerintahan itu apa saja ya banyak sekali. Ya, bisa pelakunya, bisa undang-undangnya, bisa ekonominya, hukumnya. Nah, itu saling keterkaitan. Kalau sosiologi objeknya masyarakat. Di situ cek itu ya apa hubungan antar individu dengan individu dan sebagainya. Psikologi masyarakat, perilaku
antropologi itu budaya, keseimbangan dan sebagainya. Nah terus bagaimana keseimbangan pemerintah antara kekuasaan dan pelayanan? Kenapa sih orang berebut harus Prabowo, harus Anies Baswedan, harus Ganjar misalnya? Ini ada apa dengan beliau-beliaunya? Ya. Mungkin ketika ngomong Anies, orangnya santri alim didukung oleh partai-partai Islam, nanti seperti ini. Ganjar orangnya fleksibel misalnya, humble pada masyarakat, dekat dengan masyarakat, suka belusukan dan sebagainya, sederhanaan misalnya dan sebagainya. Mungkin itu butuhnya kekuasaan dan pelayanan. Onone kekuasaan orang yang baik itu memberikan pelayanan yang baik. Sehingga apa yang dicita-citakan bangsa ini, menciptakan keadilan, kesejahteraan, bisa diwujudkan. Karena saya yakin setiap manusia, setiap masyarakat berkeinginan untuk hidupnya lebih baik, sejahtera, adil dan sebagainya. Ono ta sing uripe kepingin sawur-awuran ngono ya. Terus sapa kepingin uripku, aku kepingin untu loro ngono ayo. Ya apa? Bolehkah seperti itu? Ya boleh ae nek gelem ya. Ya jalanmu disakit sebenarnya enggak sakit kok, Pak. Nah, kok bisa dikatakan sakit daripada sakit hati ya ngono. Lah piye loro untu enggak sakit ya, tapi gak leren-leren ya, Pak. Disentuh ini kan enggak sakit ya. Tapi kalau 2 hari disentuh seperti ini, kira-kira apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan? Atau dicubit gini kecil, nut karuan gayas gosong ngono ya? Enggak nut kaleren-leren blasrek. Akhirnya sampean tidur juga enggak bisa, makan juga. Nah, lah iku karuan tangan diketok paras pecah parak ngono karuan ya. Enggak ya? Nut nah ini piye? Makanya istilah kekerasan, kekejaman itu beda. Sampeyan milih di tangan Pak Tau papuk ya terus pokoknya sini Afia. Wow, sakit ya? Sakit. Tapi saya nggak akan napuk, tapi nek bapakmu tak lolono misalnya. Mu alifah diatur akeh pejuyasu aku itu. Bapakmu biyen niku nikah agak sih misalnya. Atau ibumu ku ondolan tapi loron ndi. Nah, ditapuk dilok-lokno bapakmu. Sakitnya nek ditapuk karuan yo kene rek ngecap tangan nek kono. Sakitnya di sini gitu loh. Nek sakitnya di sini jatuh ke perut, akhirnya ke badan. Ngono. Terus ono maneh milih dikon ditapuk mbek didoni ayo. Kira-kira lebih menyakitkan mana gitu loh. Iku nek menyakitkan. Nah, nek menyenangkan apa? Lebih suka mana Anda dicintai sama mencintai? Ya. Kode enak itu? Nah, milih ndi kowe? Ayo. Ayo, milih mana? Oh, Anda dicintai apa mencintai? Pilih di iki nek perkara enak-enakan. Nek sing gak enak mang yo ngono mang, kontak tonyo tak idoni apa talokno wong tuamu. Bapakmu kafir lah ngomong. Iya. Nah, ini kan persoalan gitu lah. Makanya hubungan antara kekuasaan dan pelayanan ini harus seimbang. Ketika kekuasaan prosesnya baik, memilih dengan orang yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang. Tetapi saya yakin kalau kita ngomong bicara orang banyak, ngomong negara apalagi, ngomong dunia apalagi, pasti tidak lepas dari beberapa kepentingan kelompok dan golongan. Gak ono rek kepentingan pribadi gak ditinggal, pasti ada. Kena apa Anies kok nglendek? Ya bisa juga wingi wis kadon teh akeh rek. Kalah masuk langsung nerima ya wis babang ngono. Mosok sampean wis pacaran ket SMP sampai kuliah. Tiba-tiba wayah rabi oleh koncone. Ya apa sampean? Ayo. Kayak lulut ta sampean, ikhlas wis gak apa-apa demi cinta ya.
ono bahasanya apa sampai ada psikolog yang mengatakan cinta kalau berdasarkan fisik berarti Anda tidak cinta. Kalau cinta berdasarkan ilmu berarti apa? Tapi kalau cinta tidak tahu sebabnya, nah itu berarti benar-benar cinta. Loh, sampai kau yang ngomong apa nek ngomong niku. Ya, kalau cinta berdasarkan pangkatnya berarti Anda bukan cinta. Ya pada mek Gus Dur itu loh. Ini Gus Dur ya. Kalau Anda menghina orang, Anda tidak suka karena pelaku agamanya, berarti Anda menuhankan agama, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menahankan, misalnya Anda kok gak iso maca Quran, goblok bodoh, berarti Anda menuhankan Quran, bukan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya apa rene ngene. Ya, itu ya. Nah, kemudian kalau kita pelajari, kalau ilmu administrasi itu terkait dengan pelayanan, maka fokus kita adalah masyarakat. Jadi administrasi juga administrasi negara itu masyarakat, fokusnya adalah tata laksana. Kalau ilmu administrasi negara itu fokusnya pada pengabdian. Jadi sampean mending misalnya diangkat menjadi PNS, jadi apapun. Nek pelaku atau pelaksana administrasi negara itu pengabdian rek. Niatmu kok ojo donya ndelek dhuwit tok, nek ndelek dhuwit tok ya kerja nang pabrik dodolan bakulan. Ya. Nah, perkara nanti ada hasilnya, ada gajinya itu adalah risiko. Efek dari kebijakan, ya. Kalau administrasi kepegawaian itu terkait dengan jabatan. Jabatan itu apa? Ya terkait dengan kemampuan, kompetensi, masa kerja. Tuh. Kalau administrasi pendidikan itu terkait dengan keilmuan. Jadi koyo pembelajaran itu ada RPP-nya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Ya, perencanaan bisa juga silabusnya seperti apa, RPS-nya seperti apa. Kalau pelaksanaan PNB, proses pembelajarannya seperti apa? Apa melalui daring Pak? Ya, luring Pak. Tapi saya ingatkan, untuk mengasah sebuah pedang, sebuah pisau, itu harus searah dan bolak-balik. Artinya harus ada kontra, harus ada feedback. Nah, nek awakmu diseni tok kan cara ngkal glating ini tak saya. Anda enggak? Tapi nek ngkal glating otak ini menjadi tajam, Pak. Ya, sama nek ngkal glating misalnya, nek misalnya landep enggak? Ya landep Pak, tapi ya enggak tajam. Sama halnya ketika sampai nonton TikTok, ya, mek ya dulu tok seri sarah. Tidak ada dialog di situ, tidak ada umpan balik di situ. Oleh akun protes, oleh panggung komen, terus kuno jawab tak, terus dikena tampilan liya tak. Jadi itu ya. Jadi kalau kita pelajari, kita gambarkan tentang ilmu administrasi itu seperti itu. Administrasi aja cabangnya banyak. Administrasi pendidikan, administrasi negara, pegawaian, administrasi ilmu administrasi niaga. Nah, niaga itu perusahaan. Jadi kalau senengan nanti bisa melanjutkan ke S2 misalnya, ada kebijakan publik, ada kebijakan administrasi niaga, ada MAP, Magister Administrasi Publik, ada administrasi niaga, MN misalnya. Yo hampir sama, cuma orientasinya berbeda. Nek negara itu publik itu bisa juga keuntungan, tidak hanya berpikir keuntungan pribadi, tapi keuntungan besar-besar. Kemudian kalau disandingkan dengan objek ilmu hukum itu fokusnya kepada peraturan.
Kalau hukum itu dijabar lagi ada hukum perdata. Berarti perdata itu fokusnya adalah keadilan. Perdata itu apa? Ya hukum perjanjian, utang piutang. Ya. Awakmu TSK menjadi tugaskan, menjadi kewenangan apa itu harus ada keadilan. Ada hukum acara perdata. Ini terkait dengan peraturan perdata. Ya, kesepakatan perjanjian, isi perjanjian seperti apa. Kemudian ada hukum acara pidana. Nah, nek ngomong pidana itu kejahatan, rek. Nek wong Jawa ngarani molimo, ya. Apa yang mencuri, apa yang merugikan kepentingan orang lain itu dianggap merugikan etika pidana atau menghilangkan hak orang, mencuri, membunuh, ya. Nah, membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa, membunuh karakter misalnya. Awakmu Anda kok gosip ngopo ya, macam-macam, padahal dia gak lah itu. Akhirnya dewe sukan kawan di nang kampus itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan objek formal. Ya, jadi ada objek material, ada objek formal. Kalau objek material ya iku mang opo sih sing dipelajari kok pemerintahan iku. Ya. Ngomong pemerintah, ngomong ekonomi opo sing dikane. Ngomong teknik opo sing di. Nah, kalau sekarang objek formal berarti di sini yang kita pelajari menjadi pusat perhatian atau fokus interestnya disiplin ilmu pengetahuan. Objek formal bersifat khusus, spesifik, karena merupakan menjadi pusat perhatian disiplin ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan perbedaan antara objek material dan objek formal. Ya. Kalau ilmu negara, ya, mungkin ada adik juga mempelajari juga ilmu negara. Objek materialnya adalah negara. Tapi objek formalnya adalah konstitusi, pertumbuh kembangan negara, lahirnya dan tenggelamnya sebuah negara. Jadi ilmu negara ini ngomong konstitusi, sepakatan. Hubungannya awak dhewe kok apa sih? Misalnya sampean berhubungan, iki pacaran, apa pernikahan, atau TPM, atau apa? Atau permusuhan sekalian. Oposisi misalnya. Wes sama nih musuh, wis pokoknya musuhku. Jadi kalau negara itu yang dibicarakan itu. Kemudian kalau ilmu pemerintahan, objeknya sama negara. Ono apa pemerintahan di luar negara? Yo koyo Israel ngono akhirnya ya. Gak di wilayah tapi di kekuasaan. Mau piye kure? Yang dipelajari atau objek formalnya adalah hubungan pemerintah yang dilihat dari gejala pemerintah dan peristiwa pemerintah. Pemerintah itu apa? Ya ada yang diperintah, ada yang memerintah. Apa saja kepentingan hajat hidup masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, semua. Bahkan agama lo masuk nek ya. Kenapa agama diatur? Agama kan sudah aturan Tuhan. Iya. Ngono gak diatur yo ono sing laksanakno. Misale kok wingi penetapan bulan Syawal. Wah. Iku misale dicolok dhewe-dhewe ya apa rek? Iso maca saririya dhewe, saka dhewe ngono ya. Iku kan urusan iman, Pak. Ya gak terserah ya ning ngomong iman ya gak ono sing iso intervensi ya. Sama halnya ketika sampean lapo sampean nrimo arek iko dadi pacar sampean. Loh karena cinta ya Pak. Urusan cinta itu kudu urusan meripat Pak, urusan hati Pak. Nah piye? Padahal iku ibu sampean sing ngomong ya. Wis ta landuk ambek Freddy ae. Arek yo sopan, yo alim, ya yo sugih, yo pinter, bapakne yo sugih, lingkungannya yo apik. Tapi sampean gak cinta piye? Urusan iman iki urusan hati. Piye ngene iso. Oke. Kemudian kalau ilmu politik objeknya sama negara, cuma objek formalnya
atau pelajaran yang diajar dalam ilmu politik. Makanya di S1 itu kan kayak di UNER itu nggak ada sarjana S1 ilmu pemerintahan, tapi yang ada adalah S1 ilmu politik. Jadi dulu tuh gelar SOS, SIP itu sarjana ilmu politik. Nek saiki nomenklatur kita tetap, kalau sebenarnya di dalam nomenklatur itu kan science government, studi pemerintahan, tetapi tidak bisa dipilih, harus SIP, ya, sarjana ilmu pemerintahan. Itu bahasa Indonesia. Kalau ilmu politik ya ilmu sosial, ilmu kepolisian ya SIK, SIP. Dulu SIP itu dianggap sarjana ilmu polisian, Rek. Makanya dulu saat di jalan dekat orang baca KTP saya SIP, wah singkatnya nilang direk loh. SIP gak sarjana polisi, gak intel lagi ngono. Makanya nek KTP adik dicekel dibaca wis tambah gesrel ngono. Jadi ketika daftar apa-apa ini KTP, fotokopi KTP, wong maca wis beda maneh. Kemudian kalau ada ilmu hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan, itu objeknya, materialnya adalah negara. Fokusnya atau objek formalnya adalah hukum, peraturan undang-undang, konstitusi, dan konvensi. Jadi saiki mungkin ada adik dalam 1 bulan ini, akhir bulan Ramadan sampai awal bulan Ramadan, banyak yang berbicara pakar-pakar hukum tata negara. Sing rame kabeh perdebatan sampai mendatangkan ahli pakar hukum tata negara. Kemudian yang terakhir adalah ilmu administrasi negara. Ini fokusnya juga sama, negara. Atau objek materialnya adalah negara. Objek formalnya adalah pelayanan organisasi pemerintah dan manajemen pemerintahan. Nah, di dalam tabel ini yang saya sampaikan tadi ini mengandung mata kuliah, Rek. Makanya di dalam kurikulum kita, dalam struktur atau bodi kurikulum kita, ada kajian ilmu politik, ada beberapa mata kuliah pilihan terkait dengan politik. Misalnya pengantarin politik, sistem partai dan pemilu. Di kampus yang lain bisa juga tidak ada sistem kepartaian, tapi ada sistem kampanye di dalam pemilu. Ada ilmu politik, kekuasaan, konstitusi. Nah, itu ada di kurikulum kita ada. Hukum tata negara, kalau di sini ada mata kuliah hukum tata pemerintahan, kebijakan pemerintah. Kalau administrasi bisa juga terkait dengan pelayanan publik. Misalnya ada mata kuliah tentang pelayanan publik, ada organisasi pemerintah dan non pemerintah atau NGO. Ya. NGO itu organisasi non government, non organisasi pemerintah, LSM. Biasanya yang ajarkan adalah Pak Buddha. Kemudian ada manajemen pemerintah. Istilah manajemen itu sebenarnya bukan istilahnya pemerintah, tetapi kalau di pemerintahan itu adalah tata kelola. Ya, tata kelola itu dia juga bagaimana memanage. Jadi bagaimana seorang itu memanage, mengatur pemerintah baik di tingkat pemerintah desa, pusat maupun daerah. Dan kapasitasmu pemerintah daerah yo masih bisa juga di provinsi, bisa juga di kabupaten. Kamu bisa menjadi bupati atau DPRD provinsi atau kabupaten, atau bisa juga menjadi kepala dinas, kepala urusan di tingkat yang masing-masing. Ini oke, sampai di sini